Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajer dalam kegiatan manajemen. Anggota-anggota dari kelompok 1 yaitu Anggi Prasetya Siagian, Gevi Ketia Ginting, Agung Kurniawan Benediktus Marpaung, Dait Fritina Pitupulu, Jackson Siombing, Eka Anggiani, Afifa Nida Suhailah Boru Dalimunte, Arkan Hafiz Purba, Cindy Besi Tanggang. Pengertian manajemen dan manajer. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen melibatkan pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, perencanaan strategis, pemantauan kinerja, dan koordinasi aktivitas organisasi. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer ini bisa bekerja di berbagai tingkatan dalam suatu informasi, seperti manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat rendah, tergantung pada tanggung jawab dan wewenangnya dalam hierarki. Peran manajer dalam manajemen. 1. Perencanaan. Manajer berperan dalam merencanakan tujuan dan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contoh, manajer pemasaran merencanakan kampanye iklan untuk meluncurkan produk baru. Kedua, pengorganisasian. Manajer mengatur sumber daya seperti manusia, waktu, dan material untuk mencapai tujuan. Contoh, manajer operasional mengatur jadwal produksi agar efisien dan efektif. Ketiga, pengarahan. Manajer memimpin dan memberi arahan kepada tim untuk melaksanakan tugas dengan efektif. Contoh, manajer proyek memberikan petunjuk kepada anggota tim untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Keempat, pengendalian. Manajer memonitor kinerja organisasi dan melakukan koreksi jika diperlukan. Contoh, manajer keuangan memantau anggaran dan mengambil tindakan jika terdapat deviasi. Keahlian manajemen. 1. Keahlian teknik atau technical skills, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu, seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layout perusahaan, dan lain sebagainya. 2. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau human relation skills, yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Contohnya adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang lain, dan lain sebagainya. 3. Keahlian konseptual. Conceptual skills, yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak dan sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda, bahkan keahlian untuk memprediksi masa yang akan datang. 4. Keahlian dalam pengambilan keputusan atau decision making skills, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. 5. Keahlian dalam mengelola waktu atau time management skills, yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. 6. Keahlian dalam manajemen global atau global management skills, yaitu keahlian manajerial yang tidak saja terfokus pada satu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga lintas negara, bahkan lintas budaya. Dan yang terakhir adalah keahlian dalam hal teknologi atau technological skills, yaitu keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Tingkatan dalam manajemen. 1. Manajemen puncak. 2. Manajemen menengah. 3. Manajemen tingkat pertama atau supervisi. 4. Manajemen non-supervisi. 1. Manajemen puncak top management. Klasifikasi tertinggi ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Tingkatan manajemen puncak memiliki tugas merencanakan aktivitas dan strategi perusahaan secara global dan mengarahkan jalannya perusahaan. Beberapa contoh tingkatan manajemen puncak seperti Dewan Direksi, CEO, Chief Executive Officer,
CIO, Chief Information Officer, CFO, Chief Financial Officer, General Manager atau yang dikenal dengan Presiden Direksi. 2. Manajemen tingkat menengah, Middle Management. Tingkatan pada manajemen level menengah merupakan manajemen yang di antara manajemen lini pertama dan manajemen puncak. Tingkatan manajemen ini memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Manajemen tingkat menengah mempunyai tanggung jawab pula terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh tingkatan manajemen di bawahnya, bahkan terhadap beberapa karyawan operasional. Contoh tingkatan manajemen tingkat menengah seperti kepala departemen, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan lain-lain, atau head of department, kepala bagian, pemimpin proyek, manajer cabang, cabang perusahaan atau unit lokal, manajer pabrik, junior eksekutif, asisten manajer pembelian, asisten manajer pemasaran, dan lain-lain, dan manajer divisi. 3. Tingkatan manajemen lini pertama adalah tingkatan manajemen paling bawah pada sebuah organisasi. Manajemen lini pertama memiliki tugas untuk memimpin dan mengontrol pekerjaan non-manajerial pada sebuah perusahaan atau organisasi. Beberapa contoh tingkatan manajemen lini pertama adalah penyelia, supervisor atau pengawas, manajer lokasi, manajer perkantoran, manajer departemen, manajer shift atau mandor. Manajemen ini disebut juga manajemen operasional yang terlibat secara langsung pada proses produksi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai rencana yang telah ditentukan oleh tingkatan manajemen yang lebih tinggi. 4. Manajemen non-supervisi atau non-supervision management. Biasanya terdiri dari tenaga kerja tingkat bawah, pada umumnya seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Keahlian yang terutama perlu dimiliki dalam level ini adalah keahlian teknikal, komunikasi, dan manajemen waktu. Tantangan yang dihadapi manajer. 1. Keterbatasan sumber daya. Manajer sering dihadapkan pada sumber daya yang terbatas, seperti waktu dan dana yang harus diatur dengan bijak. 2. Kompleksitas lingkungan bisnis. Perubahan pasar, teknologi, dan regulasi mempengaruhi keputusan manajerial sehingga memerlukan adaptasi yang cepat. 3. Manajemen tim. Mengelola tim dengan beragam individu dan keterampilan dapat menantang keterampilan kepemimpinan manajer. 4. Resiko dan unsikap. Keputusan manajerial seringkali melibatkan resiko dan manajer harus bisa menghadapinya dengan bijaksana. Solusi untuk tantangan manajer. 1. Pelatihan kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan dapat membantu manajer mengelola tim dengan lebih efektif. 2. Peningkatan keterampilan analitis. Manajer perlu memiliki keterampilan analitis yang kuat untuk mengatasi tantangan yang kompleks. 3. Pengembangan rencana krisis. Manajer harus memiliki rencana respon krisis yang siap digunakan dalam situasi darurat. 4. Mentoring dan konseling. Manajer dapat mencari bimbingan dari manajer senior atau konsultan untuk mengatasi tantangan yang sulit. Selanjutnya, kita akan membahas contoh studi kasus tantangan manajer dalam merespon krisis. Contoh kasusnya yaitu perusahaan X menghadapi krisis pasokan bahan baku utama akibat gangguan produksi di pemasok utama mereka. Ada solusinya. Yang pertama, pemantauan pasokan alternatif. Manajer perlu segera mengidentifikasi pasokan alternatif bahan baku untuk menghindari terhentinya produksi. Yang kedua, komunikasi efektif. Artinya, manajer harus berkomunikasi dengan tim internal dan pemasok untuk menginformasikan situasi dan mencari solusi bersama. Yang ketiga, pengaturan prioritas produksi. Artinya, manajer perlu menentukan prioritas produksi dengan mengidentifikasi produk yang paling penting untuk pelanggan dan pasar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adaptasi rencana produksi. Maksudnya di sini, manajer harus memodifikasi rencana produksi untuk mengakomodasi perubahan pasokan dan menjaga kelancaran produksi. Sekian hasil kelompok kami, terima kasih.